Oke, jadi hari ini kita belajar lagi mengenai eh, tiu yang figural. Tapi mungkin ini kan karena nanti bagian tiu yang ini tuh lebih mudah sih teman-teman dibandingkan tiu sebelumnya. Jadi mungkin pembahasannya akan lebih cepat. Jadi saya tambahkan ada 5 soal cerita untuk kita bahas bersama-sama juga. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke tiu figural kita, soal yang akan kita bahas dulu yang kemarin ditanyain sama Firly. Oke. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti ketemu sama Firly belum join. Sebentar kalau gitu ya. Hmm, Firly audionya belum. Firly. Oke. Kita langsung materinya aja ya teman-teman nanti. Soalnya ini kita bahas bersama-sama kalau misalnya Firly-nya udah ada. Oke, kita mulai. Soal pertama, teman-teman saya kasih waktu 1 menit aja. Silakan untuk gambar selanjutnya. Menurut teman-teman yang mana? Atau sebelum 1 menit juga sudah berakhir, teman-teman udah menemukan jawaban, silakan dikomentarin juga jawaban teman-teman menurutnya apa. Oke. Ayo teman-teman silakan jawab. Menurut teman-teman kalau yang nomor 1 ini jawabannya yang mana?
Boleh langsung dibilang, boleh melalui kolom chat juga boleh. Silakan. Oke, karena nggak ada yang jawab, kita bahas ya teman-teman. Jadi ini mudah aja sih teman-teman, kayak ini kan persegi segi 4 ya. Terus ininya plus. Gak usah putarannya dulu yang kita lihat, ini aja udah beda gitu kan, yang paling kelihatan. Ini segitiga, ini lingkaran. Karena ini jatuhnya soalnya serial, berarti di sini nanti bakal berulang lagi dia, segi 4 lagi. Nah, karena berulang lagi segi 4, berarti ini bukan, berarti ini bukan, berarti ini bukan. Jawabannya A. Begitu. Gimana? Gimana? Yang ini, yang ini, Mbak. Yang ini bentar. Yang ini, Gimana, Coach? yang ini kan, Mbak. Ini kan udah segi 4 nih, kan? Ini plus, ini eh segitiga, terus ini lingkaran, gitu kan? Nah, terus dia kan sebenarnya kalau kita lihat sama-sama nih ya, pilihannya tetap itu juga, tetap yang di atas ini juga Oh, kan? balik lagi Cuma ke beda tempat. Balik awal ya? lagi. Iya, dia jadi kayak serial gitu loh. Oh, Pasti akan balik lagi dia ke yang sebelumnya gitu. Jadi jawabannya A. oke, Coach. Oke, selanjutnya. Silakan, 1 menit. Ada yang udah mulai jawab. Yang jawab E. Mbak Dina pilihan E. Nggak ada Mbak Dina. Sampai D. Dia ya, berarti D kali ya. Oke, pada jawab D. Oke. Oke, benar ya teman-teman. Jadi 1 menitnya kita hapus, kita cancel. Oke, benar ya teman-teman. Dari sini, ini kan kita lihat nih 4. Terus dia lama-lama jadi 3. Dia 3, terus dia berubah jadi ini. Nah, di sini dia 2. 2, terus yang begini tuh, di sini bertambah lagi 2. Tuh kan. Nah, di sini dia berubah lagi jadi 1. Jadi 4, 3, 2. Di sini 4, 3, 2, 1, berarti di sini dia 0, nggak punya yang kayak gini kan. Nah, berarti yang ini yang ini salah, yang ini salah, yang C kan. Nah, terus kita lihat dia kan nambahnya 2 nih, selalu 2. Di sini tambah 2 berarti jadi 4. Di sini tambah 2 jadi 6. Berarti di sini dia 0, di sini 2, di sini dia ada 4, di sini dia ada 6, berarti di sini dia ada 8. Berarti ini salah, ini yang benar. Jadi jawabannya D. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Silakan 1 menit. Ya udah pada jawab juga. Oke, oke. Berarti kita bahas ya teman-teman. Ya pertama yang paling yang kita lihat tuh ciri khasnya tuh yang paling kelihatan tuh yang ini kan, yang di tengah nih, simbol di tengah. Di sini dia putih, di sini dia hitam, di sini dia putih, berarti di sini dia hitam. Nah, kita pakai metode eliminasi. Yang ini berarti bukan jawabannya, yang ini berarti bukan jawabannya. Nah, terus kita lihat di sini dia ada 1 garis ditambah, di sini dia ada 2 garis ditambah, di sini dia 3 garis ditambah, di sini dia 3 garis ditambah, berarti selanjutnya dia ada 4 garis yang ditambah, kan? Berarti kita cari yang 4 garis, berarti yang ini bukan jawabannya, yang ini bukan jawabannya, jawabannya D.
Gitu. Oke, kita lanjut. Silakan 1 menit. Ini ada yang udah boleh jawab. Yang lain? Oke, yang lain? Oke, yang lain? Oke, sepakat ya teman-teman. Jadi kan ini pola pertama nih, ini pola kedua, ini pola ketiga. Nah, ini balik lagi nih, dia dari pola ketiga, tapi nanti dia ke sini berarti pola kedua, terus pola ke satu gitu nanti kan teman-teman. Tapi kita lihat di sini kan pola ketiganya lingkaran, di sini pola ketiganya X semua, ini lingkaran semua. Nah, berarti nanti ini kan kalau lingkaran semua, yang berubah di pola keduanya tuh hanya satu jadi X. Berarti nanti di sini yang berubah jadi 0 tuh lawannya X kayak gini tuh, itu hanya satu satu doang lingkarannya. Nah, itu jadinya yang bikin jawabannya B. Tuh. Oke, ada yang kurang jelas teman-teman? Sepakat kali ya semuanya soalnya jawabannya sama. Oke, kita lanjut. Silahkan nomor 5, 1 menit teman-teman. Ya, dia udah boleh jawab. Yang lain teman-teman? Yang lain baru 2 yang jawab. Yang lain silahkan. Oke, karena 1 menit kita udah habis, kita bahas bersama ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini kan pola kita sebutnya pola pertama. Ini gambar kedua. Pola atau gambar sama aja. Ini 3, ini 4 ya kan. Nah, terus kalau kita lihat nih, di pola pertama, gambarnya berubah ke pola 2 itu, ini dipindahkan. Jadi ke sini, ya kan? Ini dipindahkan. Jadi begini kan? Ini dipindahkan. Jadi begini, kan? Berarti ini di pola kelima bakal dipindahkan. Berarti yang di atas itu yang ini, teman-teman. Nah, kalau dari situ kita bisa lihat kalau misalnya sekilas aja nih ya, karena kita kan keefektifan waktu juga harus dicari nih. Jadi sekilas aja dari situ kan udah bisa eliminasi nih, ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar, jawabannya B. Tapi kalau teman-teman telusuri lagi nih jawaban ini, pasti teman-teman bisa lihat juga. Ini yang dari gambar 1 ke kalau misalnya ini yang di atas ini kan dia kan udah berganti dari gambar yang ini. Berarti yang di atas juga pindah ke sini, tapi dia garis yang tadinya lurus jadi miring, jadi gini. Jadi kayak bergelombang gitu. Nah, jadi bergelombang. Ya kan, jadi bergelombang. Terus ini kan 2 garis nih, kan 1 garis jadi bergelombang jadi seperti ini. Ini 2 garis pindah ke sini jadi bergelombang. Nih, 2 garis, benar kan? Nah, ini 3 garis pindah ke sini bergelombang. Bergelombang kan hasilnya? Ini kan? Berarti otomatis nanti kalau misalnya yang ini pindah ke sini, dia bakal tambah 1 garis, terus bergelombang. Gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya telusuri lebih lagi, memang
kalau ini bisa dipindah-pindahkan gitu, tapi kan kita menghemat waktu nih teman-teman. Jadi cara yang paling mudah sih lihat ini, kalau ini dipindahkan ke sini, dipindahkan ke sini, jatuhnya itu jadi jatuhnya nanti di gambar kelima yang satu garis bergelombang yang di atas, terus langsung dapat nih kalau pakai eliminasi, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau ada yang mau berpendapat, jawaban lain? Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Oke, silakan. Gambar yang berbeda, teman-teman. Silakan dijawab. 1 menitnya sudah berjalan. Oke, ada yang jawab B. Yang lain, silakan dijawab. B. Oke, yang lain? B, oke. Oke, udah. Oke, benar. Semua sepakat ya teman-teman, udah B. Kenapa? Karena yang lainnya tuh jarak antar lingkaran yang diarsir tuh pasti ada, gitu kan. Kalau yang B nih, dia sama, gitu kan. Jadi, dia berbeda pasti. Jadi, jawabannya yang benar itu yang B. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, silakan. 1 menit. Oke, udah ada yang jawab. C, C, C. Lagi, silakan yang lain. Yang lain silakan. Oke, oke. Oke, kita sepakat ya teman-teman, C. Kenapa? Karena yang lainnya tuh dia punya beban masing-masing. Ini bebannya tuh benar-benar sama, ada di kiri dan di kanan. Sementara yang C ini dia ada di tengah dua-duanya. Jadi bertumpukan gitu kan. Oke, berarti itu yang berbeda. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Silakan, 1 menit teman-teman. Oke, oke, udah pada jawab. Oke, 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 setuju ya teman-teman. Jawabannya itu A, karena A yang satu-satunya garisnya nggak beririsan sama sisi lingkarannya. Yang lainnya beririsan, berpotongan, atau beririsan itu sama aja istilahnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Soal keempat, untuk ketidaksamaan figural. Silahkan dikerjakan 1 menit. Oke, udah pada jawab juga. Oke, oke, oke. Sepakat ya teman-teman. Kenapa B jawabannya? Karena yang lainnya jumlah skopnya tuh ganjil. Sementara yang B tuh dia 4 sendiri, genap sendiri. Gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman 1 menitnya. Gambar yang berbeda. Oke, dijawab B. B, B, B. Yang mana tadi? Ada yang jawab C, A, C. Oke. Yang lain? Ada yang mau jawab lagi? Silakan. Ayo, ada yang mau jawab lagi? Silakan.
Oke, 1 menit kita itu udah berakhir ya teman-teman. Jadi kita balik aja. Kalau dilihat-lihat nih teman-teman, gambar yang lainnya tuh punya, kalau misalnya dia berpotongan, dia tuh punya kelihatan gitu, ada perpotongannya. Sudutnya tuh jadi beririsan gitu loh, ya kan? Ada sudut yang beririsan, kelihatan ada perpotongan. Nah kalau ini tuh nggak ada, jadi dia beda sendiri, makanya jawabannya C. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini kita figuralnya udah. Nah, tapi karena Firly kan udah ada nih. Kita balik lagi ke soal yang kemarin ditanyain Firly. Oke, ini nih. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ketemu satu eh, soal gini, kalau misalnya ada satu gambar yang diketahui, terus ditanyakan pola selanjutnya, biasanya tuh biasanya dan pasti, oke. Biasanya tuh ini pasti kita tuh disuruh membayangkan teman-teman perputarannya. Tapi perputaran yang kita bayangkan tuh nggak jauh-jauh aja, pasti 90 derajat. Bayangkan aja kalau misalnya gambar yang diketahui itu diputar 90 derajat searah jarum jam. Kalau dilihat-lihat nanti, teman-teman, yang terjadi tuh nanti kalau kalau teman-teman bayangkan ya, ini diputar searah 90 derajat 90 derajat searah jarum jam. Berarti nanti panahnya bakal begini. Aduh, teman-teman susah. Gambarkannya susah. Tapi kalau misalnya dibayangkan aja teman-teman untuk dibayangkan pokoknya caranya itu diputar 90 derajat searah jarum jam. Nah, kalau teman-teman bayangkan nanti yang ini tuh nggak termasuk, yang ini nggak termasuk, yang ini nggak termasuk, yang ini nggak termasuk, tapi yang E yang termasuk. Gitu. Banyak sih, bukan banyak sih. Ada aja sih memang nanti paket soal yang dia diminta begini. Nanti misalnya ada tabung gitu kan, ada persegi 4, terus tanda panahnya di sini. Terus yang selanjutnya gimana gitu. Nah, kita bayangkan aja kalau misalnya diputarnya, kalau nggak 90 derajat, 40 derajat, 45 derajat. Kita bayangkannya dia begini. Setelah itu, terus setelah ini dia begini. Itu kan. Nah, kalau yang ini juga kayak bayangkan aja tanda panah ini teman-teman. Kalau misalnya cara yang ini kan, harusnya tanda panahnya tuh bukan begini. Bukan yang gini gitu, tapi tanda panahnya tuh harusnya yang eh gimana ya menggambarkannya tuh ini dia tuh ke gimana menggambar teman-teman, saya nggak pintar gambar tapi coba deh bayangkan gimana. Firly, bisa bayangin nggak Mbak Firly kalau misalnya diputar-putar gitu loh. Halo, di kolom gimana Mbak Firly. Coach, kalau di soal ini kan Coach itu ada kayak gambar yang awalnya. Tapi kalau kayak di Mm-mm. soal ini dia ini kayak nggak ada gambar awalnya gitu, langsung A, B, C, D, E. Terus kita tuh disuruh perhatikan gambar di bawah ini. Pilihlah satu gambar yang paling tepat kan. Terus Mm-mm. pembahasannya ini perhatikan posisi bulatan hitam sebagai acuan. Semuanya Mm-mm. merupakan hasil perputaran suatu bangun, kecuali Mm-mm. gambar C yang merupakan hasil pencerminan. Itu Itu maksudnya itu, tapi ini soal yang ini dia ada nih. kok saya nggak ada. Enggak, maksudnya ini kan yang Mbak Firly share kemarin kan? Sini, saya kirim lagi di Telegram. Bentar, saya cek juga. Iya, kok ada ya di sini? Ya kan? Mm-mm. Tapi kalau yang ini nggak ada. Nah, kalau yang gambar yang Telegram ini sama kayak yang tadi, yang ini tadi. Yang tadi.
sama kayak gini, kita menentukan satu gambar yang berbeda gitu loh dengan yang lainnya. Jadi kan kalau jadi pembahasannya tuh kayak gitu, kayak kalau yang ini kan, nah ini kalau ini kan kita bisa lihat nih ada bebannya di sini, ada bebannya di sini nggak ada bebannya. Nah sama kayak yang Mbak Firly ini, bentar aku ini stop share dulu, kita share yang di Telegram. Hmm, Telegram. Ini kelihatan nggak? Nggak ya? Agak gelap, Coach. Gelap, Coach. Gelap ya. Oke. Nah, bisa Oke, kita share. Kelihatan kan? kelihatan. Oke. Ini gelap juga nanti. Oke. Begini nih. Oke. Eh, nanti kita lihat lihat aja ya teman-teman di yang lebih jelasnya di Telegram kalau mau di Zoom. Di sini nggak bisa di Zoom. Nih, ini kan sama kayak yang tadi nih. Berarti lihat bedanya. Nah, kalau yang ini tuh kan kayak diputar. Ini kan sebentar. Nih, kalau teman-teman lihat nih ya, ini dia bolanya tuh di sini. Nggak bisa lagi. Bolanya tuh kan di sini nih. Kalau misalnya dari kita lihat komputer nih, dia di sebelah kanan nih kan, di sebelah kanan tanda panah, terus dia muter, sebelah kanan tanda panah, terus yang ini juga dia sebelah kanan tanda panah, yang E juga sebelah kanan tanda panah. Tapi coba deh teman-teman bayangkan kalau misalnya yang ini benar ini kan kalau A ke B itu diputar kan ya benar-benar kan, kayak diputar berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam juga sama aja gitu kan. Dia bakal tetap di sebelah kanannya gitu kan. Nah, tapi kalau yang C ini, teman-teman bayangin deh kalau misalnya eh, ini tanda panahnya tuh dan lingkarannya tuh kita putar-putar, dia tuh nggak akan mungkin berada di sini gitu loh. Iya. Nggak akan mungkin tanda panah sama lingkarannya tuh di sini. Yang benar tuh kalau misalnya lingkarannya di sini, di sebelah sini. Ter- Kayak berbalikan gitu loh ini. Posisi mereka tuh terbalik gitu. Kebayang Hmm. nggak? Mm-mm. Kebayang nggak? Kalau misalnya ini kita putar-putar, putar-putar terus, nih ya. Kalau misalnya ini, yang ini, tanda panah ini, kita putar, kita geser ke atas, kan bolanya geser juga nih ke atas ini kan, ke atas kiri. Nah, benerlah jadi hasilnya B. Kalau misalnya yang A kita geser ke kiri, kiri bawah. Nah, ini kan tanah panahnya bakal ke sini nih. Terus bolanya juga akan ke sini, ya kan? Nah, coba bayangin kalau misalnya ini yang panahnya ini kita pindahin ke sini, yang kayak C, yang kayak C kita pindahin, nggak mungkin bolanya di sini kan, teman-teman? Ya kan? Dia beda sendiri kan jatuhnya jadinya. Ngerti nggak maksudnya? Kayak gini ya. Stop share dulu. Mana share screen-nya? Gini ya. Kelihatan kan ya ini ya? Oke, aku gambar ya. Soalnya, oke, sorry. Sebentar, step saya dulu. Hmm, oke, oke, sebentar. Ah, kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Eh, jadi gini nih, ini nih ya. Aduh, ini ya, sebentar. Oke,
Nggak bisa lagi digambar. Oke, sebentar. Oh, bisa. Oke lah. Bentar ya. Kita gambar aja deh. Bentar. Gambar aja ya. Oke, mana tadi? Oke. Nah, ini ya teman-teman, kan ada tanda panah nih. Ada kita buatnya panah simpel aja ya. Ada panah kan, begini. Terus lingkaran di sini. Oke. Nah, dia ke B, kalau diputer, benar, kalau ini diputer ke sini, posisi lingkarannya ini nggak akan berubah nih teman-teman. Jadi dia akan tetap di situ. Sini, ke sini. Nih. Jadi B benar kan? Nah, kalau ke C, harusnya kalau misalnya ini ke sini, ya kan? C ini. Jadi dia bakal begini kan teman-teman. Kalau teman-teman bayangkan ya, dia di sini, arah tanda panahnya, terus lingkarannya di sini. Oke. Terus selanjutnya kalau misalnya diputar lagi nih, putar lagi. Kalau misalnya yang ini diputar, ini kan kalau diputarnya searah jarum jam. Kalau yang D itu udah diputar berlawanan arah jam, jarum jam, dia ke bawah. Ke bawah berarti dia jadinya gini kan? Gini, gini, terus lingkarannya di sini. Jadi lingkarannya tuh pasti dia ke makin jauh gitu kan teman-teman. Jadi kayak ini ke sini gitu kan. Nah, terus yang E juga begitu. Dia putar, terus dia di sini jadinya. Berarti salah satunya yang posisinya salah itu kan yang C. Karena harusnya yang C itu begini. Kalau dia diputar gitu. Jadi satu-satunya yang berbeda sih, bukan salah. Berbeda tuh yang C. Karena kalau misalnya diputar, kalau semuanya kan bisa diputar nih dan A B D E itu benar semua nih putarannya. Tapi kalau yang C itu bukan putaran. Makanya tadi pembahasannya dia cerminan tuh. Jadi pasti yang di gambar sebelumnya tuh kalau kita bayangkan tuh mungkin gambar sebelumnya tuh yang gini. Yang C inilah gambar, yang inilah sebenarnya gambarnya. Tapi kan jadi cerminannya kan jadi yang C kan. Yang gini kan teman-teman. Ini kalau cerminan di pasti kayak gini. Ya kan? Gimana? Ngerti nggak? Ngerti nggak teman-teman? Oke. Oke. Udah bisa dibayangkan ya, berarti kalau misalnya ngerti, udah bisa dibayangkan ya untuk ngerjain soal selanjutnya atau mau dibahas juga? Gimana? Soal yang Mbak Firly bagikan, mau dibahas juga atau dibayangkan? Udah bisa dibayangkan? Yang satu lagi sih. Oke, coba deh. Teman-teman lagi buka ini kan, Telegram kan? Coba deh yang Mbak Firly bagikan itu menurut teman-teman jawabannya apa yang terakhir Mbak Firly bagikan yang ada bintang-bintang tuh menurut teman-teman jawabannya yang mana? Silahkan. Gimana? Udah pada bisa? Ada yang mau jawab? Coba biar kita bahas. Gimana? Oke. Oh, jawabannya nggak ada di yang saya kirim.
Ada kok yang kecil-kecil itu, yang di atas tuh ABCDE-nya ada kan? Iya, Coach, ada. Heeh. Gimana? Ada yang mau jawab? Kata kita bahas aja. Apa jawabannya? Oke, maaf Mas Adi. Iya, jadi eh benar. Jadi jawabannya itu yang E karena balik lagi teman-teman, ingat nih, ini yang tadi saya bilang nih. Kalau misalnya lingkarannya di sini nih, terus gambar percakapannya itu di sini kan. Nah, kalau diputar-putar pasti posisinya akan kayak gitu. Ini sini, terus ini di sini, lingkarannya di sini. Terus kalau ini di sini, lingkarannya di sini gitu kan. Tuh bayangin nih, di E itu nggak mungkin kan, karena malah yang ininya ya yang di sini, terus lingkarannya yang di sebelah sini gitu. Jadi dia nggak, bukan itu. Dia itu gambar yang berbeda gitu. Oke, sebentar. Hmm, oke, Mas Adi bisa saya kasih gambarnya sebentar ya. Nih, ini gambarnya ya. Oke, jadi memang sih teman-teman kalau figural tuh kita tuh banyak harus membayangkan. Membayangkan gimana kalau diputar, diputar, diputar gitu. Oke, gimana ada lagi? Itu ya udah saya share di kolom chat. Gimana gambar yang ini, yang dibahas ini. Oke, udah jelas teman-teman? Kita lanjut? Lanjut, Coach. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan udah nih figuralnya. Nanti kalau misalnya ketemu lagi soalnya, silakan kita diskusikan kembali yang lain. Nah, ini kita diskusi soal cerita lagi. Karena ini soal cerita, jadi waktunya 1,5 menit. 1,5 menit dari sekarang. Silakan. Dikerjakan duluan, nanti kita bahas bersama. Tapi kalau ada yang udah mau jawab, silakan ya teman-teman. Oke, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Silakan. Dicoba aja dulu. Kita bahas sama-sama juga. Silakan, teman-teman.
Oke, karena gak ada, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Jadi kan kemarin kita udah belajar nih, kalau skala pada peta, kalau dibuatnya 1:900.000, itu berarti setiap 1 cm pada peta itu sama dengan 900.000 cm jarak sebenarnya. JS, jarak sebenarnya. JP, jarak pada peta, oke? Jarak pada peta. Oke? Nah, terus kita buat nih. Kalau saya tuh sebenarnya suka suka kalau ngerjain matematika tuh udah diketahui. Lebih simpel teman-teman soalnya. Diketahui katanya jarak pada peta antara Yogyakarta dan Klaten tuh 6 cm. Kalau kita dulu belajar kan ada nih, itu S itu jarak, T itu waktu, V itu kecepatan. Ya kan? Nah, sekarang S pada peta, jarak pada peta itu katanya 6 cm. Berarti S sebenarnya, jarak sebenarnya tinggal dibuat aja. Kalau 1 cm itu sama dengan 900.000 cm, berarti jarak sebenarnya 6 cm itu dikali 900.000. Oke? Nah, terus hasilnya 5.400.000 cm. Ya kan teman-teman, centimeter nih, kan? Nah, sekarang yang ditanya kalau misalnya kecepatan nih yang diketahui satuannya kilometer per jam. Berarti kita pakai kilometer. Dari sentimeter kayak kemarin tangga kita, tangga satuan kita, kilometer ke sentimeter, kilometer ke sentimeter, itu kan naik 5 tangga. Berarti ada 5 nol yang harus dibuang. Berarti jarak sebenarnya itu 54 kilometer. Oke. Nah, terus ada rumus yang perlu teman-teman ketahui. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Oke? Oke, sekarang yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui jarak sebenarnya 54 km. 54 km. Kilometer nih, kan? Jarak kecepatannya berapa? Kecepatannya 36 km per jam. Untuk kenapa T-nya ini ditanya? Kenapa T-nya ditanya? Karena nggak diketahui nih teman-teman berapa lama waktu yang dibutuhkan si Niko untuk menempuh jarak Yogyakarta-Klaten. Jadi kita harus ketahui nih berapa jarak tempuhnya sebelum kita cari waktu tibanya kapan, gitu kan? Nah, berarti time atau waktu itu 54 km per 36 km per jam. Itu kan, teman-teman. Jadi kalau ini kan per jam, berarti jamnya bisa naik ke atas kan teman-teman sebenarnya. Nah, kilometernya kita hapus, 54 bagi 36, ini sama-sama kita bagi 6, 54 bagi 6 itu sama dengan 9, 36 bagi 6 itu sama dengan 6. Berarti 9 per 6 jam sama dengan berapa? 1,5 jam. Oke? Udah dapet nih 1,5 jam waktu yang dibutuhkan si Niko untuk sampai di Klaten dari Yogyakarta. Yang ditanya apa? Yang ditanya pukul berapa? Dia berangkat dari rumahnya tuh jam 6. Berarti dia berangkat jam 6 nih, 06.00. Ya kan? Nah, 1,5 jam itu berapa? Ingat ya teman-teman, bukan 100 tapi 1 jam tuh 60 menit. 60 menit ya, 1 jam itu 60 menit, oke? Berarti 1,5 jam dia ada 90 menit. 90 menit atau 1:30. Nih, 1,5 jam kan? Nah, kita jumlahkan aja. Waktu tibanya berapa? Waktu tibanya berarti 7:30. Nah, jadi jawabannya C. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan.
Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diulang atau ada yang kurang jelas? Silakan, silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya, silakan 1,5 menit dari sekarang. Yuk, silakan dijawab. Yang udah ketemu jawabannya. Nanti yang mau jawab, ada yang mau coba jawab, silakan teman-teman. Oke, ada yang mau jawab? Oke, ada yang jawab D. Oke, oke. Oke teman-teman, jadi kita bahas ya. Ini kan untuk mencangkul sawah diperlukan 8 pekerja selama 5 hari. Berarti 8 pekerja, 8 pekerja itu dalam waktu 5 hari, 5 hari itu bisa menyelesaikan galian seluas 1.000 meter persegi. Oke, jika ingin diselesaikan dalam waktu 2 hari, maka diperlukan tambahan pekerjaan sebanyak. Nah, jika ingin diselesaikan dalam waktu 2 hari, ini mengindikasikan berarti bahan galian yang ingin diselesaikan itu sama-sama 1.000 meter persegi. Soalnya nggak ada perubahan kan yang diminta. Nah, sekarang dia mau menyelesaikannya dalam 2 hari. Berapa pekerja yang ditambahkan gitu kan? Jadi berapa pekerja sebenarnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan galian 1.000 meter persegi selama 2 hari? Gitu kan. Yang pertama kita cari itu berapa pekerja dulu. Nah, jadi kalau dari sini teman-teman, kita bisa langsung ambil cara yang gini. Kalau misalnya 8 pekerja dikali 5, itu harusnya sama nilainya dengan, karena ini nggak diketahui berapa orang, berarti kita bikin pekerja aja ya. Titik pekerja dikali 2, itu harusnya sama nilainya, karena sama-sama menyelesaikan 1.000 meter persegi. Oke? Selanjutnya kita bisa ketemukan nih, dari sini 40 sama dengan 2 kali pekerja. Pekerja berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20 pekerja. Oke? Sampai sini dulu. Berarti di sini ada 20 pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan galian 1.000 meter persegi selama 2 hari. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya tambahan pekerja, teman-teman. Lagi-lagi kita harus teliti. Kalau sampai 20 ada jawaban nih, padahal bukan itu jawabannya, salah nanti. Kalau tambahan pekerja, berarti nih, berarti yang dibutuhkan kan 20 pekerja nih, 20 pekerja. Yang udah ada 8 pekerja. Berarti tambahan pekerjanya berapa? Selisihnya berarti 12 pekerja. Berarti dibutuhkan 12 pekerja lagi dari 8 pekerja ini untuk mendapatkan 20 pekerja. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 12 orang. Gitu teman-teman. Gimana? Ada yang kurang jelas? Mau diulangi lagi atau gimana? Gimana? Sudah jelas? Kita lanjut ya teman-teman. Nanti kalau misalnya belum jelas, bilang aja. Kalau kecepatan juga bilang aja, nggak apa-apa, diberhentikan di tengah jalan, nggak apa-apa. Kita lanjut, silakan. 1,5 menit dari sekarang.
Yang lain ada yang mau jawab, silahkan, teman-teman. Kalau ada yang mau jawab, silahkan. Yang lain. Oke, kalau nggak ada yang jawab, kita bahas ya teman-teman. Oke, pertama, ini kan kita lihat nih. Katanya Dina itu sama dengan 7 tahun lebih tua dari Ria. Dia lebih tua dari Ria. Berarti 7, Ria tambah usia Ria ditambah 7 tahun, itu sama dengan Dina. Oke, Ria katanya 2 tahun lebih tua dari Dita. Berarti usia Dita ditambah 2 itu sama dengan usia Ria. Oke, sebenarnya kalau dari sini bisa dilihat sih teman-teman kalau misalnya selisihnya tuh ketemu nih sebenarnya. Tapi kita pakai cara yang beruntut aja ya. Nah, di sini kan bisa dilihat nih, ada Ria nih. Kalau di sini kan bisa dilihat berarti usia Ria tuh sama dengan usia Dina dikurang 7. Dikurang 7 tahun, ya kan? Nah, Ria itu usianya kan harus sama nih, berarti dalam persamaan ini maupun persamaan ini usia Ria itu sama. Berarti Ria sama dengan Ria. Ria yang di sini kita pakai persamaan pertama, itu Dina dikurang 7 tahun, itu harus sama dengan usianya Ria yang di sini. 2 tahun ditambah Dita. Oke, sekarang pindahkan sama kayak yang saya sebelumnya jelaskan. Kalau pindah tandanya berubah, kalau pindah seberang sama dengan tandanya berubah, berarti Dina, kan selisih itu kurang ya teman-teman. Dina dikurang Dita, itu sama dengan berarti 2. Ini pindah, minus, jadi pindah ke sini jadi plus, berarti 2 ditambah 9. Dina, 2 ditambah 9. Salah. 2 ditambah 7. 2 ditambah 7 kan. Berarti Dina dikurang Dita, itu hasilnya 9 tahun. Oke? Oke? Oke, teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Iya, Oke, Pak. silakan. Silakan 1,5 menit. Ini sebenarnya soalnya sama aja kayak soal sebelumnya, cuman lebih ribet lagi soal ceritanya gitu doang. Ayo silakan kalau ada yang mau jawab. Yuk, yang lain. Yang lain silakan dijawab, teman-teman. Oke, kita bahas ya. Oke, ada yang jawab juga, ada yang jawab D. Oke. Oke. Jadi kan teman-teman, balik lagi kita ke keterangannya. Dina itu sama dengan 7 tahun lebih tua dari Ria. Oke. Ria itu sama dengan 2 tahun lebih tua dari Dita. Oke. Nah, sekarang 5 tahun yang akan datang, usia Dina 30 tahun. Ya, teman-teman bisa lihat berarti Dina usianya sekarang tinggal kita kurangkan aja 30 dikurang 5 tahun. Berarti usia Dina sekarang 25.
Oke. Nah, yang ditanya usia Dita sekarang. Usia Dita kan 2 tahun dari usia Dita kan berarti usia Ria dikurang 2 tahun kan. Berarti kita cari dulu usia Ria berapa. Usia Ria berarti tinggal kita tambahkan, kita kurangkan aja ya dari Dina kurang 7. Dina kurang 7 tahun. Berarti 25 kurang 7. Berarti usianya adalah 18 tahun. Oke, kita cari. Ditanya, kalau misalnya Ria itu 18 tahun, itu sama dengan 2 ditambah Dita, maka usia Dita 18 dikurang 2. Oke, Dita sama dengan 16 tahun. Oke, gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya silakan. 1,5 menit dari sekarang. Ini soal terakhir ya teman-teman. Untuk soal cerita hari ini. Semangat. Ayo, ada yang mau jawab? Silakan. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau jawab. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi, eh kan kalau misalnya kita tulis buku tulis gitu kan panjang ya teman-teman untuk kita masukkan ke dalam rumus. Jadi kita bikin aja misalkan buku tulis itu kita misalkan dia buku tulis itu kita misalkan jadi X. Oke. Pensil itu kita misalkan jadi Y. Oke. Nah, sekarang diketahui kalau harga 6 buah buku tulis 6X ditambah harga 8 buah pensil, kan ini kan 6 buah buku tulis dan 8 buah pensil, berarti 6X tambah 8Y gitu kan. Itu sama dengan 21.500. Oke. Terus diketahui lagi, harga 4 buah buku tulis 4X ditambah 15 buah pensil Y itu sama dengan 24.000. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya berapa harga dari 5 buku tulis ditambah 7 buah pensil. Ini kan yang tanya. Nah, sekarang kita jawab. Jawabannya, pertama teman-teman, ini tuh kita turunkan lagi persamaannya. 6X tambah 8Y sama dengan 21.500. 4X tambah 15Y sama dengan 24.000. Gitu kan. Nah, sekarang kita harus cari satu-satu nih teman-teman. X-nya harganya berapa, 1X itu berapa, harga satu buku tulis itu berapa, harga satu pensil itu berapa, kita harus cari nih dari persamaan yang diketahui kan. Nah, cara carinya gimana? Berarti kita tinggal masukkan aja persamaan ini, kita jumlahkan teman-teman. Nah, tapi berarti kan ini kan nanti nggak habis nih kan. 6 kurang 4 ada 2.
8 kurang 15 minus 7. Nggak ada yang habis, teman-teman. Jadi nggak bisa kita cari nanti berapa X-nya, berapa Y-nya. Nah, caranya mengakalinya, kita bisa pakai dengan cara mencari persamaan ini, gitu. Jadi teman-teman mau pakai cara mudah, misalnya, ini 2 kali 3. Kita misalnya mau matikan yang X-nya, biar yang dicari pertama yang Y-nya, gitu kan. Ini bisa dipakai 2 kali 3. Atau biar nanti ini jadinya 12X. Ini jadinya 12X. Jadi kan mati kan kalau dikurangin. Habis 0 dia kalau dikurangin kan. Atau teman-teman mau pakai yang Y yang dikurangin, berarti kalau mau yang Y dikurangin, berarti cari faktor mau dikalikan berapa supaya Y-nya yang mati gitu teman-teman ya, supaya Y-nya yang sama. Berarti ini misalnya ini dikali 15, ini dikali 8, nanti kan hasilnya sama nih, terus Y-nya jadinya kalau dikurangkan habis gitu. Nah, tapi kita pakai yang X dulu ya teman-teman, biar lebih mudah ini. Jadi kan kita pakai 2, 3 aja, biar bilangannya tuh nggak banyak gitu kan. Berarti kalau ini kita pakai 2 dan 3, berarti 2 kali 6X, berapa? 12X. Ditambah 2 dikali 8Y, berapa? 16Y. Itu sama dengan 21.500 dikali 2, berapa? Itu sama dengan 43.000. Ya kan? Nah, terus yang bagian bawah, 3 dikali 4X, berapa? 12X. Ditambah 3 kali 15Y, berapa? 45Y. 24.000 dikali 3 berapa? 72.000. Oke, ini kita kurangkan. Ini 12X kurang 12X berarti X-nya kan hilang kan, 0X kan. 0X nggak usah ditulis 0X, nggak apa-apa. Karena nggak berpengaruh. Nah, terus 16Y kurang 45Y itu berapa? Itu sama dengan minus 29Y. Sama dengan 43.000 dikurang 72.000 itu berapa? Itu sama dengan minus 29.000. Oke? Nah, ini minus sama minus. Minus kali ingat ya teman-teman, minus dikali minus sama dengan hasilnya positif. Minus dikali positif sama dengan hasilnya negatif. Positif dikali negatif sama dengan hasilnya negatif. Positif dikali positif sama dengan hasilnya positif. Oke? Oke? Jadi, ini kan sama-sama minus. Sama-sama minus. Berarti dia bisa dijadikan positif, dikalikan kan? Jadi ini hilangkan aja. Berarti kita sambungkan ke sini ya. Berarti 29Y sama dengan 29.000. Oke? Y berarti sama dengan 29.000 bagi 29 sama dengan 1.000. Ketemu nih harga pensil berarti 1.000. Nah, sekarang kita cari harganya si buku tulis. Nah, mau mencari harga buku tulis karena Y udah diketahui, teman-teman bisa pakai persamaan yang ini atau teman-teman bisa pakai persamaan yang ini. Sama aja, teman-teman. Nah, kalau misalnya yang 6X tambah 8Y kita pakai ya. Misalnya nih 6X tambah 8Y sama dengan 21.500 kan. Berarti 6X tambah 8 kali 1.000, Y-nya kan 1.000 nih. Tambah 8.000 berarti kan, 8.000 sama dengan 21.500. Oke. Nah, sekarang 6X sama dengan 8.000-nya pindah jadi kurang. 21.500 dikurang 8.000 sama dengan 13.500. Oke. X sama dengan 13.500 dibagi 6. X sama dengan 2.250, ya kan? Nah, sama aja teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai yang ini juga begitu. Yang cara ini juga sama pasti hasilnya, lihat ya. Kita buktikan ya. 4X tambah 15Y sama dengan 24.000. Oke. 4X tambah Y-nya berapa? Y-nya 1.000, 15.000. Berarti 15 kali 1.000 sama dengan 15.000. Sama dengan ini kan sama dengan 24.000. Berarti 4X sama dengan 15.000-nya pindah jadi kurang. 24.000 kurang 15.000.
Oke, berarti 4X sama dengan 24.000 kurang 15.000 berapa teman-teman? Berarti 4X sama dengan 9.000. X sama dengan 9.000 dibagi 4. Bagi 4 sama lagi hasilnya juga bakal 2.250. Jeleknya. Hasilnya juga sama. 2.250. Ya, 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 ya. Oke, oke. Bentar. Aduh, kehapus, sorry. Salah tekan. Oke, intinya tadi kan udah ketemu ya. Nanti dibagikan kok pembahasannya teman-teman. Jadi kan udah ketemu nih. X-nya berarti tadi sama aja. Dapatnya kan 2.250 kan. Terus Y-nya dapat 1.000. Ingat, tadi apa? Buku tulis tuh X, pensil tuh Y. Yang ditanya 5 buku tulis. Buku tulis ditambah 7 buah pensil. Berapa harganya? Berarti 5 dikali 2.250. Ditambah 7 dikali 1.000. Oke, 5 kali 2.550 itu berapa? Itu 11.250. Ditambah 7 kali 1.000 itu berapa? Itu 7.000. Berarti 11.250 tambah 7.000 itu sama dengan 18.250. Jadi harga 5 buah buku tulis dan 7 pensil itu 18.250. Gitu teman-teman. Gimana? Mau diulang kecepatan? Masih ada yang belum dimengerti? Silakan teman-teman. Apa udah cukup? Cukup, Coach. Oke, makasih. Oke, cukup ya teman-teman. Oke. Oke, Tiu hari ketiga kita di minggu ke-8 ini udah selesai teman-teman. Terima kasih untuk partisipasinya. Untuk pembahasan kita dari kemarin Senin sampai sekarang hari ini di Rabu, nanti akan dikirimkan Jumat ya teman-teman. Paling lama Jumat saya kirimkan. Oke, ada pertanyaan lain nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ada yang mau ngasih pendapat atau kecepatan gitu? Enggak? Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya teman-teman untuk partisipasinya hari ini. Silakan meninggalkan Zoom. Oh ya, untuk Bang Jo sama Bang Gali, ada yang Bang Alfarisi ada yang mau ditambahkan Bang sebelum teman-teman meninggalkan ruang Zoom? Oke, nggak ada ya Bang. Oke teman-teman, karena nggak ada, silakan. Terima kasih ya teman-teman malam ini antusiasnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kembali. Udah selesai L ya. Oke, aku tutup ya Bang. Makasih ya Bang. Ya, oke.
Terima kasih.